Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Pagi ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Jika di pagi indah ini kita akan bertemu di dalam Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di luar kota, berikan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan pagi ini. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Mari kita berikan hati kita dengan segala kerinduan hati kita. Kita berdiam di dalam rumah Tuhan.
Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Karena penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh datang ke hadirat Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang terindah di dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi yang indah ini kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Engkau. Terlebih Bapa, di pagi yang indah ini kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Kristiono. Kiranya Engkau akan mengurapi beliau. Biarlah apa yang beliau sampaikan melalui firman Tuhan ini bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin dan berkata-kata kepada kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, bagi jemaat-Mu yang ada di luar kota. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan bercampur tangan sepenuhnya. Dan biarlah semuanya itu Engkau akan melimpahkan berkat, baik kesehatan maupun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu yang di rumah maupun di luar kota. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah di pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kehidupan manusia tidak lepas dari sebuah pergumulan. Tetapi mari kita belajar menempatkan pergumulan itu pada tempat yang tepat, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk memuji nama Tuhan. Pagi ini kita sukacitakan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nugang praune Gusti. Mari Bapak Ibu kita pujikan ini dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ono prau layar margi kang rahajo, Gusti Yesus kang dadi juru mudinira. Ono prau layar margi rahajo, Gusti kang dadi juru mudinira. Sapa kang arep uwake cintaka, nundana ing praune mesti waluya. Tunggal padha ora tunggal, aja wedi ing pawang prahara. Praune Gusti pasti bakal benes,
memperoleh puji-pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap pribadi diberkati Tuhan sebuah talenta, di mana talenta yang Tuhan berikan di setiap kehidupan kita harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika mana Tuhan panggil, kita bisa menjawab bahwa saya bekerja di ladangnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersemangat hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. kita katakan bersama, saya kerja di ladangnya Tuhan. sekali lagi kita katakan bersama-sama, mana-mana Tuhan panggil, Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. sekali lagi, Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan Tuhan. katakan bersama, Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mari kita berikan hati kita, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan di setiap kehidupan kita. Dia telah memeliharanya dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kita katakan Hosana untuk kemuliaan nama Hosana, Tuhan. ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan, Kasih-Mu yang tiada senantiasa memelihara berkesudahan. setiap kehidupan Betapa kita. mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita katakan Hosana, Hosana, Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Bapak Ibu kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena pemeliharaanmu. Dan di pagi yang indah ini kami datang kembali ke hadirat Engkau, membawa persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Mari Bapa, Engkau akan memberkati persembahan ini sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang memberikan persembahan ini. Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat Engkau melalui pekerjaannya, melalui usahanya. Dan biarlah Engkau berikan satu pembelajaran di dalam hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa. Dan pagi yang indah ini kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat-tempat lain. Doa kami selalu menyertai Bapak Ibu semua dan berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Shalom. Kejuana beli cumi-cumi, ikan cukcut dan ikan selar. Meski corona sudah menjadi pandemi, jangan takut dan jangan gentar. Muncul wabah berawal dari Wuhan, kini menyebar ke berbagai tempat. Tetap berserah kepada Tuhan, hadapi dengan sabar dan penuh semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu masih ingat khotbah saya minggu lalu? Masih ingat? Puji Tuhan. Tema besar kita adalah gereja harus bersaksi. Dan minggu yang lalu saya membahas, masih ingat? Mengapa gereja harus bersaksi? Dan jawabnya ada 3 hal, yakni pertama, karena telah diteladani oleh Yesus. Kedua, karena telah diperintahkan oleh Yesus. Dan ketiga, karena telah diteruskan oleh pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini yang akan saya bahas masih dengan tema besar gereja harus bersaksi. Bahasan kita adalah bagaimana melakukan kesaksian itu. Yang menjadi bahan perenungan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat tersebut kita mendapatkan pelajaran berbagai hal bagaimana melakukan kesaksian itu. Ada 3 hal. Yang pertama, bersaksi tidak mesti secara berurutan. Sekali lagi, bersaksi tidak mesti secara berurutan. Dalam ayat tersebut kita melihat tempat-tempat yang disebutkan secara berurutan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem adalah ibu kota provinsi. Yudea adalah provinsinya. Samaria itu provinsi yang lain. Dan ujung bumi sasaran keseluruhan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa dalam bersaksi harus dilakukan secara berurutan. Mulanya memang kesaksian itu dikerjakan di Yerusalem saja. Dan bahkan mereka terlalu asik di Yerusalem.
sampai akhirnya terjadi penganiayaan jemaat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 yang diawali dengan terbunuhnya Stefanus. Penganiayaan jemaat itu di satu sisi membawa kesulitan bagi jemaat Tuhan di Yerusalem. Tetapi di sisi lain ternyata ini adalah cara Tuhan untuk menuntun jemaat agar mereka terus bersaksi dan meluaskan jangkauan kesaksian kepada lebih banyak orang. Orang-orang percaya tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 bagian B. Apa yang dilakukan oleh jemaat yang tersebar ini? Mereka memberitakan Injil. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Pasal 8 ayat yang keempat. Hasilnya Filipus bisa bersaksi dan menjangkau orang-orang Samaria. Pasal 8 ayat 4 sampai 13. Filipus juga bersaksi kepada sida-sida Ethiopia dan bahkan membaptiskannya. Pasal 8 ayat 38. Kemudian Filipus melanjutkan kesaksiannya ke Asdod sampai ke Kaisarea. Pasal 8 ayat 40. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pasal 8 ini kesaksian dilakukan secara acak, baik di Yerusalem maupun di tempat-tempat lain secara bersamaan. Bahkan di pasal 11 dan seterusnya, Saulus yang telah bertobat dan menjadi Paulus melakukan perjalanan keliling untuk memberitakan Injil di berbagai tempat. Bahkan dikisahkan 2 kali melakukan perjalanan pelayanan atau pemberitaan Injil. Sampai akhirnya Paulus tiba di Roma, meski statusnya sebagai tersangka dan menghadapi sidang pengadilan. Tapi di setiap persidangan, Paulus selalu bisa bersaksi tentang Yesus. Ada yang memahami ayat ini demikian: Yerusalem itu keluarga kita, Yudea itu tetangga kanan kiri kita, Samaria adalah lingkungan yang lebih luas dan akhirnya merata ke seluruh dunia. Lalu cara menerapkannya, bahwa kesaksian itu dimulai dari keluarga dulu, kemudian meluas ke tetangga kanan kiri, dan seterusnya. Nah, pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kesaksian yang kita lakukan adalah kepada siapa orangnya dan bukan di mana tempatnya. Jadi siapa orang yang siap menerima kesaksian itu, jangan ditunda lagi. Entah keluarga, entah bukan, entah yang dekat, entah yang jauh. Ketika mereka siap menerima kesaksian, maka kita tidak bisa menunda untuk memberitakannya. Jadi intinya bahwa kesaksian itu tidak mesti dilakukan secara berurutan. Suatu saat kita bisa bersaksi di tempat ini, dalam waktu bersamaan bisa dilakukan kesaksian di tempat lain yang bisa jadi jaraknya sangat berjauhan. Bersaksi tidak mesti secara berurutan, itu yang pertama. Yang kedua, bersaksi tidak hanya di sekitar lingkungan. Saudara, seperti sudah saya katakan di atas, bahwa pada awalnya mereka bersaksi hanya di Yerusalem. Tetapi kemudian terjadi penganiayaan jemaat yang akhirnya Injil tersebar kemana-mana. Jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa dalam bersaksi, kita tidak hanya berfokus pada satu tempat saja, bukan hanya di lingkungan tertentu saja, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bersaksi kepada orang-orang yang telah Tuhan siapkan. Saudara, kadangkala Tuhan menunjukkan secara spesifik
kepada siapa kita harus bersaksi atau di mana harus melakukan kesaksian. Contohnya, Filipus dituntun untuk bersaksi kepada sida-sida Ethiopia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ananias diperintahkan untuk menemui Saulus dan menyembuhkan Saulus. Kisah 9 ayat 11-12. Petrus juga diberi penglihatan untuk bersaksi kepada Kornelius. Kisah pasal 10. Kemudian Roh Kudus berkata kepada jemaat agar jemaat mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Paulus menerima penglihatan untuk datang ke Makedonia. Kisah 16 ayat 9 atau yang dikenal dengan panggilan Makedonia. Nah saudara, meskipun kita ini hanya jemaat kecil yang tinggal di desa, jauh dari keramaian kota, tetapi hal ini tidak menghalangi kita untuk bisa bersaksi kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Kita jangan membatasi diri hanya bersaksi di sekitar kita, atau di lingkungan kita, atau di keluarga kita, atau di suku kita, atau di bangsa kita. Jika pada waktu itu Tuhan menuntun umat-umatnya untuk bersaksi kepada banyak orang di berbagai tempat, maka saat ini pun tidak mustahil bagi kita untuk bisa melakukannya. Terlebih dengan maraknya penggunaan HP dan internet. Ini memudahkan kita berkomunikasi dengan orang di tempat jauh tanpa harus kita datang secara langsung. Kalau dulu menggunakan Alkitab, sekarang menggunakan Alkitab. Dulu kitab suci, sekarang HP suci. Karena di dalam HP ada aplikasi kitab suci. Nah, oleh sebab itu, gunakan peralatan kita, HP, laptop, komputer, untuk bersaksi tentang Yesus. Dan tetap juga gunakan mulut kita dan anggota tubuh kita yang lain untuk bersaksi kepada sesama kita di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bersaksi tidak hanya di sekitar lingkungan. Yang ketiga, bersaksi tidak boleh terpengaruh keadaan. Ketika orang-orang percaya melakukan tugas untuk bersaksi, ternyata mereka menghadapi berbagai resiko. Stefanus dihukum mati, dirajam dengan batu. Jemaat mengalami penganiayaan. Yakobus dibunuh dengan pedang. Petrus ditangkap dan dimasukkan penjara. Paulus juga ditangkap, di penjara, juga menghadapi berbagai pengadilan, bahkan sampai ke Roma. Nah, justru ketika Stefanus, Petrus, Paulus, mereka ditangkap, diadili, mereka bisa bersaksi kepada banyak orang. Ini luar biasa. Jadi kesaksian tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ketika jemaat dianiaya, mereka menyebar ke berbagai tempat untuk bersaksi. Kesulitan, tantangan tidak membuat mereka berhenti untuk bersaksi. Mereka tidak terpengaruh oleh keadaan. Demikian juga dengan kita, saudara. Dalam bersaksi memang banyak tantangan, banyak hambatan. Tantangan dan hambatan itu bisa berasal dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Tantangan dari luar misalnya adanya penolakan, adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh kekuasaan, adanya penganiayaan, ancaman, teror, dan sebagainya. Tantangan dari dalam misalnya ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi, keterbatasan sarana prasarana, ketakutan kita atau kemalasan kita, tidak ada dana dan sebagainya.
Semua hal tersebut tidak boleh mempengaruhi sampai kita tidak mau bersaksi. Kita harus mampu mengatasi segala tantangan tersebut. Bahkan harus diawali dengan kita bisa mengalahkan kelemahan pada diri kita masing-masing. Mari kita belajar seperti Paulus. Dia pernah berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi keadaan apapun jangan sampai mempengaruhi kita untuk tidak bersaksi tentang Yesus. Jadi bersaksi tidak boleh terpengaruh keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita melakukan kesaksian ini. Yang pertama, bersaksi tidak mesti secara berurutan. Yang kedua, bersaksi tidak hanya di sekitar lingkungan. Dan yang ketiga, bersaksi tidak boleh terpengaruh keadaan. Mari kita terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bunga kaktus di taman kota, indah jelita dipandang mata. Menjadi saksi Kristus adalah tugas kita, tugas mulia, menyelamatkan jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami harus bersaksi. Gereja harus bersaksi dan bagaimana melakukannya. Kesaksian tidak mesti secara berurutan. Kesaksian tidak hanya di sekitar lingkungan, dan kesaksian tidak boleh terpengaruh oleh keadaan. Ajar kami Tuhan untuk terus mau bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, saat ini di rumah masing-masing maupun yang ada di perantauan. Tuhan memberkati satu demi satu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lebih dari itu, selagi masih ada di dunia ini, mampukan kami, mampukan jemaat semua untuk ambil bagian dalam tugas mulia menjadi saksi Kristus di dunia. Mungkin ada banyak keterbatasan kami, ada banyak kekurangan kami, tetapi biarlah Tuhan melengkapi kami, memampukan kami, memberikan kepada kami keberanian untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena pemerintah terus berupaya untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran. Bukan berarti kami harus sembrono menghadapinya. Kami tetap harus mengikuti tata aturan yang berlaku. Termasuk dalam ibadah, kami berharap di kesempatan mendatang kami bisa beribadah bersama dengan tatanan yang baru. Tuhan kiranya memberkati, dan jemaat-jemaat Tuhan saat ini yang sudah mulai ibadah bersama di gereja, Tuhan pun memberkati. Biarlah diberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga memberkati upaya-upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi mewabahnya virus corona ini. Kami serahkan semua dalam tangan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Amin. Firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dwi Kristiono, bahwa kita
harus senantiasa menjadi milik Kristus yang boleh menjadi saksi dan bersaksi bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan katakan bersama bahwa Tuhanlah, Yesuslah mutiara di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semua di dalam kehidupan kita. Mari kita amini firman Tuhan ini. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita dibangun dan dibentuk melalui setiap firman Tuhan yang kita terima. Dan dalam berbuah di dalam kehidupan kita. Semuanya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Marilah kita kembali kepada keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua di rumah masing-masing, di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami naikkan syukur pada kita kepada Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapak Ibu semua. Amin.